A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Sya'ban tahun 1442 Hijriah atau 20 Maret 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa, dan lanjutannya hari ini di halaman 162, di halaman 162 ayat 97, 98 dan 99 insyaallah. Di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang nyawanya dicabut oleh para malaikat. Dan kita tahu Allah punya malaikat-malaikat pencabut nyawa. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang ketika mereka nyawanya dicabut oleh para malaikat, zalimi anfusihim, sementara kondisi mereka dalam keadaan berbuat zalim. Mereka menzalimi diri mereka sendiri, lagi berbuat demikian, nyawanya dicabut oleh para malaikat. Qalu, maka para malaikat bertanya kepada mereka ketika nyawanya dicabut, sementara mereka sedang berbuat zalim. Malaikat nanya, fima kuntum, kenapa kalian seperti ini? Kenapa kok nyawanya dicabut? Kondisinya lagi berbuat kezoliman, bukan lagi jadi orang benar begitu. Ditanya sama para malaikat. Qalu, kemudian mereka menjawab, kunna mustad'afin fil ardi, kami waktu kemarin hidup adalah orang-orang yang lemah. Qalu, kemudian para malaikat mengatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, sehingga aslinya kalau mau kalian bisa hijrah. Berarti ini terkait dengan orang-orang yang tidak mau hijrah. Jadi ketika nyawa mereka dicabut, kondisi mereka gitu-gitu aja selama hidupnya, maka malaikat nanya, kenapa kok kalian matinya begini? Akhirnya mereka bilang, kita orang yang lemah, kita nggak bisa hijrah karena begini begitu dan seterusnya, banyak alasan. Lalu malaikat mengatakan kepada mereka, bukankah bumi Allah itu luas?
Sehingga aslinya kalau kalian emang mau, kalian bisa hijrah sebetulnya. Berarti emang dasar kalian nggak mau. Ini disalahin oleh para malaikat. Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Kenapa? Karena aslinya bisa hijrah, tapi mereka ogah, kagak mau hijrah. Ya, sebagaimana gambarannya orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka orang-orang yang aslinya emang bisa hijrah dari Mekah ke Madinah, cuma udah enak di Mekah, udah enak sama orang kafir, yang penting hidup enak, mati urusan belakang begitu. Tapi ada juga orang-orang yang masya Allah mereka mampu hijrah, berangkat mereka dari Makkah ke Madinah, yang ditinggalin mereka nggak pikirin, udah mereka tinggalkan hartanya, rumahnya, tanahnya, ditinggalin. Nah, sampai salah seorang sahabat, Suhaib Ar-Rumi ini dia jago nombak, jago manah. Dia hijrah dari Makkah ke Madinah, di tengah jalan dicegat sama orang-orang kafir. Kemudian dibilang apa? Wahai Suhaib Ar-Rumi, engkau dulu seorang budak, sekarang kau hidupnya udah berhasil tinggal di kampung kami di Mekah. Sekarang kau mau tinggalkan Mekah begitu aja? Terus kata Suhaib Ar-Rumi, kalian nih kalau saya panah satu-satu mati kena. Saya jago manah, kalian tahu itu. Tapi saya nggak mau. Saya mau hijrah dari Mekah ke Madinah menuju Nabi SAW, dan saya punya harta di sini buat kalian semua, ambil semua. Lihat, ternyata memang ada orang-orang yang rela ninggalin itu semua untuk hijrah. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang lemah. Ada orang-orang yang lemah yang memang dasar mereka aslinya mau hijrah, cuma tidak mampu hijrah. Akhirnya mereka disiksa di kota Mekah. Berarti ada tiga. Ya, yang pertama, mereka mampu hijrah tapi udah nyaman di Mekah sama orang kafir, yang penting hidup enak, tapi mereka nggak mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, ada orang-orang yang memang mampu hijrah, yang mereka perlu tinggalkan, mereka relakan itu ditinggalkan. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang memang tidak mampu hijrah tapi aslinya mereka mau hijrah. Maka ini yang disalahkan adalah yang aslinya mampu hijrah tapi mereka tidak mau hijrah. Faulaika ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam itu adalah tempat terburuk. Illal mustad'afin, ini yang dikecualikan, kecuali orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, minar rijal wan nisa wal wildan, baik itu laki-laki, wanita atau anak-anak. La yastati'una hilah, yang mereka memang tidak punya kemampuan, mereka tidak punya kemampuan untuk hijrah. Wala yahtaduna sabila, kemudian mereka juga nggak punya celah untuk hijrah. Mereka orang-orang yang lemah. Faulaika, maka mereka yang seperti itu, yang demikian, asallahu an ya'fuwa anhum, ya mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Berarti sekilas ayat ini gambarannya insya Allah kita paham terkait orang-orang yang mereka tidak mau hijrah sementara mereka mampu. Maka ketika nyawa mereka dicabut, mereka akan ditanya oleh para malaikat, dan pertanyaan itu tentunya merendahkan mereka. Kenapa kalian ketika nyawanya dicabut kok kondisinya begini begitu? Akhirnya mereka alasan, kita orang yang lemah. Tapi malaikat tahu itu hanya alasan saja. Makanya malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Aslinya kalian bisa hijrah. Dan seterusnya alasan tidak diterima. Akhirnya Allah menetapkan mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam tempat terburuk. Kemudian dalam ayat dikecualikan orang-orang yang memang tidak mampu. Nah, orang-orang yang memang tidak mampu, baik laki-laki, wanita, anak-anak, maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas terkait ayat. Detailnya kita perhatikan tafsir
di paragraf terakhir di halaman 162. Di sini kita perhatikan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah terkait ayat innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan, yang diwafatkan oleh para malaikat. Kemudian kondisi mereka ketika diwafatkan, statusnya mereka menzolimi diri mereka sendiri. Menzolimi diri mereka sendiri dalam artian mereka tidak mau hijrah. Karena orang-orang yang tidak mau hijrah sama dengan dia zalim kepada diri sendiri. Sama juga orang-orang yang tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban, sama dengan dia zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena besokannya dia bakal disiksa. Orang-orang yang tidak mau meninggalkan larangan-larangan, sama saja dia zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena besokannya dia bakal disiksa juga. Maka terkait ayat ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ayat ini merupakan ancaman yang keras, wa'idun syadid. Ancaman yang keras ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan hijrah. Kita sudah pernah bahas terkait masalah hijrah di kajian Ahad ba'da Maghrib. Waktu itu kajian syarah usulus salasah terkait masalah hijrah terbesar. Hijrah terbesar adalah seseorang hijrah dari kesyirikan kepada tauhid. Mungkin kalau orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW, awalnya mereka menyembah berhala, maka hijrah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hijrah terbesar. Termasuk terkait makna hijrah adalah seseorang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini juga termasuk makna hijrah. Kemudian juga yang dulunya tidak pernah mengerjakan perintah, sekarang mengerjakan perintah, itu juga termasuk makna hijrah. Maka di sini insyaallah kita dianggap paham terkait makna hijrah. Adapun yang di ayat ini adalah ancaman bagi mereka yang meninggalkan hijrah sementara mampu, sampai mati kagak hijrah-hijrah. Dia kerja di tempat-tempat yang haram, dia mau ninggalin sayang gitu, sampai mati dia tidak hijrah. Maka di sini disebutkan para malaikat di baris yang ketiga di halaman 162 mencabut nyawanya, kemudian mencelaknya gara-gara dia mampu hijrah tapi tidak mau hijrah. Dicela dengan celaan tersebut, yaitu kata-kata fima kuntum, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian matinya begini? Gitu. Dicela. Bisa dilihat di halaman 163. Fima kuntum. Kenapa kalian dalam keadaan seperti ini? Bagaimana kalian ini? Apa maksudnya? Penjelasannya di baris kedua. Maksudnya dalam kondisi bagaimana kalian dahulu waktu hidup, dan dengan apa kalian berbeda dengan orang-orang musyrik. Kalau kalian tidak hijrah, maka sama saja antara kalian dengan orang-orang musyrik. Sehingga kita pernah bahas, kalau saya tidak salah, ketika para sahabat mereka bingung menyikapi orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik yang gabung sama mereka tinggal di Madinah. Ada orang-orang munafik yang mereka gabungnya sama orang kafir. Ada orang-orang munafik yang mereka gabungnya sama orang-orang kafir yang ada ikatan perdamaian dengan orang-orang Islam. Ini terjadi di perang Uhud. Nah, orang-orang munafik yang mereka gabung dengan orang-orang Islam di Madinah, maka mereka disikapi sebagai orang-orang Islam, nggak diapa-apain. Ya pura-pura nggak tahu aja kita lah begitu. Kemudian orang-orang munafik yang gabung dengan
orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang-orang Islam, maka mereka pun disikapi sebagai orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Nah, orang-orang munafik yang gabung dengan orang-orang kafir di Mekah, maka mereka pun disikapi sebagai orang-orang kafir di Mekah yang diperangi, mereka juga diperangi. Nah, kita tidak pilih kasih. Nah, ini teguran buat mereka yang gabungnya sama orang kafir. Kenapa kalian gabungnya sama orang kafir? Apa yang membedakan kalian sama orang kafir? Karena nanti akan disebutkan pembahasannya di akhir pembahasan bab kitab tauhid insyaallah, terkait ada orang-orang yang masuk Islam tapi tidak mau hijrah, maka mereka dipaksa untuk hijrah. Dikatakan kepada mereka, kalau kalian hijrah gabung sama orang Islam, maka buat kalian berlaku hukum-hukum kepada orang-orang Islam. Kemudian kalau kalian tidak mau hijrah, tetap maksa sama orang kafir, buat kalian berlaku hukum-hukum yang diterapkan kepada orang-orang kafir. Nah, seperti itu ungkapan hadisnya, nanti insya Allah akan kita dapati penjelasannya di kajian kitab tauhid di bab-bab akhir insya Allah. Nah, jadi mereka ketika diwafatkan oleh para malaikat ditegur, ada apa dengan kalian? Kalian mati seperti ini. Apa bedanya kalian dengan orang-orang musyrik? Kemudian lanjutannya, akan tetapi kalian hanya menambah jumlah kekuatan mereka. Disalahin dengan kalian nimbrung sama orang kafir, kalian gabung sama orang kafir, kalian gak mau hijrah, sama aja kalian nambah kekuatan mereka. Kemudian ada kemungkinan kalian membantu mereka untuk melawan orang-orang yang beriman. Harusnya udah tahu salah, hijrah. Jangan nimbrung di situ. Dan akhirnya apa? Hilanglah dari kalian kebaikan yang banyak. Karena kalau kalian hijrah, mungkin kalian bisa melakukan banyak kebaikan. Kemudian hilang dari kalian kesempatan berjihad bersama Rasulullah SAW. Karena kalau kalian hijrah, mungkin kalian punya kesempatan berjihad dengan Rasulullah SAW. Dan sorga menunggu kalian. Nah, serta berada dengan orang-orang beriman, itu kenikmatan. Kemudian juga membantu mereka untuk melawan musuh-musuh mereka, ini juga kenikmatan. Berarti ini lagi berbicara terkait hijrah besar-besaran. Dan ini juga nasihat buat kita berlaku, ya, yang mungkin sebagian kaum muslimin, kenapa enggak mulai perhatian dengan kewajibannya seperti itu. Mungkin dia mulai sadar untuk menerapkan sholat 5 waktu. Sebagian kaum muslimin kenapa tidak perhatian dengan urusan agamanya? Udah keburu mati, belum sempat belajar agama misalnya. Udah keburu mati, belum sempat menerapkan, mengamalkan kewajiban-kewajiban. Udah keburu mati, belum sempat meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kita nggak tahu ketika dia dicabut nyawanya, ada dialog antara dia dengan para malaikat yang dia direndahin. Sekarang udah giliran mati aja baru gini dan setelah kita nggak tahu. Karena ini perkara gaib, kita hanya iman saja. Nah, kita jangan sampai besok digituin begitu. Kita tahu ini, maka mulai sekarang kita melek, jangan telat untuk hijrah. Untuk kita yang awalnya tidak perhatian dengan perintah Allah, mulai sekarang kita perhatian dengan perintah Allah. Yang awalnya tidak perhatian dengan larangan-larangan Allah, sekarang kita perhatian dengan larangan-larangan Allah. Jangan dianggap sepele. Kenapa? Takutnya ntar kita mati, kita ngalamin ini. Nanti kita direndahin sama para malaikat. Kita nggak tahu itu. Kita mungkin seperti ini kan gitu. Kalau di sini ungkapannya pendek, qalu fima kuntum gitu saja. Ada apa dengan kalian? Akan tapi kan kita nggak tahu ungkapan panjangnya nanti, karena ini perkara yang gaib. Nah, sama malaikat mereka disalahin, mampu hijrah tapi tidak mau hijrah, atau direndahin, atau kalau bahasa kita mungkin bebasnya mereka dikata-katain sama para malaikat, tapi dikata-katain dalam tanda kutip gitu ya, bukan dikatain gimana gitu, tidak. Ditegur lah istilahnya seperti itu. Kemudian mereka jawab, ketika malaikat berkata demikian, mereka jawab, mereka mengatakan qalu kunna mustad'afina fil ardi. Mereka mengatakan, kami dulu adalah orang-orang yang lemah waktu hidup. Kalau di sini dikatakan waktu tinggal di Mekah,
orang-orang yang lemah. Tadi kita sudah sampaikan, ya orang-orang yang di Mekah ada di antara mereka orang-orang yang mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang pertama. Kemudian sama orang kafir kalau mau hijrah sayang. Berarti orang-orang yang di Mekah ada tiga. Yang pertama mau dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua udah nyaman di Mekah sama orang kafir. Dan yang ketiga orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, mereka tidak punya kemampuan hijrah. Nah sementara mereka nganggapnya mereka tertindas, tidak punya kemampuan hijrah. Di sini mereka mengatakan qalu kunna mustad'afina fil ardi. Mereka menjawab ketika malaikat berkata demikian, kami adalah orang-orang yang tertindas di kota Mekah. Ya maksudnya kami adalah orang-orang yang lemah. Kemudian kami tertindas, kami dizolimi, kami tidak memiliki kemampuan untuk hijrah dan seterusnya dan seterusnya. Alasan saja. Sama juga dengan mungkin orang yang hidup sekarang, sebagian di antara mereka yang tidak mau mengamalkan amal-amal Islam, kemudian ketika ditanya, kita kan begini, kita kan begini. Padahal kalau kita lihat secara zahir, aslinya dia mampu begitu. Emang dasar dia yang kagak mau begitu. Nah, padahal mereka tidaklah jujur dalam hal tersebut. Ya, karena Allah telah mencela dan mengancam mereka. Dalam artian apa? Dalam ayat ini buktinya mereka dicela, buktinya mereka disalahin. Berarti cuma alasan doang mereka. Mereka tidak jujur. Aslinya mereka mampu untuk hijrah, tapi mereka tidak mau lakukan itu. Sama juga orang-orang sekarang akan ada di antara mereka yang pun demikian. Karena kata para ulama terkait ayat al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, pernah kita sampaikan. Yang jadi patokan hukum adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Kalau secara sabab kayaknya nyambung tadi kita ketika ingat orang-orang di Mekah ada yang mau hijrah ke Madinah, ada yang nggak mau, ada yang mau tapi nggak mampu. Ya oke, secara sebab gitu. Tapi kan bisa juga ternyata kalau mau ditarik ke kita orang nih, ada di antara kita yang aslinya bisa hijrah tapi nggak mau hijrah. Ada di antara kita yang memang dia bisa hijrah dan mau hijrah. Ada di antara kita yang dia nggak bisa hijrah, ya yang mungkin dia tinggalnya di mana, atau yang mungkin dia kondisinya bagaimana, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Aslinya hatinya mau, cuma dia nggak punya kemampuan. Ada juga di antara kita mungkin yang demikian. Maka ini bisa diaplikasikan ayatnya. Nah, jadi mereka yang disalahin, mereka adalah orang-orang yang tidak jujur, yang cuma banyak alasan doang. Dan Allah tidaklah membebankan sesuatu atas seseorang kecuali yang mampu dilakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali aslinya dia mampu. Makanya ketika ada pertanyaan, boleh nggak ketika bulan Ramadan saya tidak puasa karena capek, kemudian saya ganti dengan fidyah? Ya jawabannya nggak boleh, karena puasa emang capek. Emang puasa itu aus, kecuali kalau yang bersangkutan gak bisa puasa di bulan Ramadan karena sakit yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh. Kemudian juga gak bisa puasa qadha juga di luar bulan Ramadan, maka dia ganti dengan fidyah. Kalau dia pengen fidyah gara-gara capek, ini namanya malas. Aslinya dia bisa kan begitu. Ini sama, nggak mau hijrah dia, harusnya puasa tapi tidak mau. Makanya setiap perintah yang Allah berikan kepada hambanya, aslinya hamba itu mampu. Ya aslinya hamba itu mampu, tinggal hambanya itu mau apa enggak begitu. Makanya kalau berbicara antara orang dengan malaikat, siapa yang lebih mulia, maka jawabannya yang lebih mulia adalah manusia. Kenapa? Mereka mulia kalau mereka soleh, kalau mereka benar begitu. Kenapa? Karena para malaikat nggak punya syahwat, nggak punya hawa nafsu. Emang udah aslinya benar sudah, soleh sudah. Tapi kalau manusia ini punya syahwat. Dasarnya apa? Buktinya apa? Malaikat dengan manusia lebih mulia manusia. Ada yang tahu nggak buktinya apa? Buktinya ketika Isra Mi'raj. Ketika
Jibril alaihissalam bersama dengan Nabi SAW naik ke langit, sampai tiba di satu tempat Jibril udah nggak bisa naik, yang bisa lanjut cuma Nabi SAW. Ini menunjukkan manusia lebih mulia daripada Jibril, daripada malaikat secara umum. Di antara yang membuktikan adalah kejadian Isra Mi'raj sebagaimana tadi kita sampaikan. Nah, kemudian lanjutannya, dan Allah mengecualikan orang-orang yang benar-benar tertindas. Berarti kalau hukum asalnya yang Allah perintahkan, aslinya orang itu mampu. Hukum asalnya yang Allah perintahkan, aslinya orang itu mampu. Yang dia tidak mau mengerjakan, banyak alasan ini itu. Kalau kita membahasan mungkin banyak cincong dia ketika dinasehatin, ada aja alasannya, maka nanti dia bakal tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya seseorang itu mampu. Ya, entah berupa perintah atau berupa larangan, pada dasarnya orang itu mampu. Bahkan terkait perintah dan larangan Nabi membedakan. Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Yang aku larang tinggalin 100%. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku perintah kerjain semampunya. Ada perintah sholat, kerjain semampunya. Kalau bisa berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbaring. Semampunya kalau perintah. Tapi kalau larangan ditinggalkan. Nah, di sini Allah mengecualikan orang-orang yang memang benar-benar tertindas, benar-benar tidak mampu untuk hijrah. Nah, Allah mengecualikan itu. Allah mengecualikan itu di ayat berikutnya. Ya, akan tetapi untuk mereka yang bisa hijrah tapi tidak mau hijrah, masih ada teguran berikutnya, yaitu apa? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian aslinya bisa berangkat ke sana? Ini orang-orang yang kerja di tempat-tempat yang haram, bukankah kerjaan itu banyak sehingga masih bisa nyari kerjaan yang lain? Sekarang kalau misalnya ada yang nanya, saya kerja di tempat yang haram, bentuk haramnya begini, saya tahu itu haram. Boleh tidak sambil nunggu kerjaan yang lain, kalau udah dapat baru saya tinggalkan kerjaan haram tersebut? Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena disebutkan orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia ninggalin sesuatu bukan karena Allah, nunggu ada kerjaan yang lain, nunggu ada gantinya baru ditinggalin, begitu. Beda ya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah dengan orang yang meninggalkan sesuatu nunggu ada gantinya. Ini kan beda. Maka di sini Allah mengatakan alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga aslinya kalian bisa hijrah ke sana? Dan ini merupakan pertanyaan pemantapan biar orang itu lebih mantap. Artinya apa? Artinya sesungguhnya telah pasti bagi setiap orang bahwa bumi Allah itu luas. Orang tahu bumi Allah itu luas, orang tahu. Maka dimanapun seorang hamba berada dan ia tidak mampu meninggikan agama Allah di sana, ia memiliki keluasan dan kemudahan pada bumi Allah yang lain, di mana ia mampu beribadah kepada Allah di tempat itu. Artinya apa? Di mana seseorang berada, di situ dia kesulitan menegakkan syiar-syiar agama, harusnya dia pindah. Harusnya dia pindah, harusnya dia hijrah, jangan tinggal di situ. Contoh di Mekah waktu itu di awal-awal Islam kan sulit untuk menegakkan syiar-syiar, harusnya pindah dia. Atau mungkin di beberapa negara sekarang, ada mungkin di negara di situ keuangannya bagus menurut dia. Dia kalau kerja di situ keuangannya bagus. Akan tapi dia di situ tahu kalau Jumatan di situ dia susah, sholat 5 waktu juga di situ dia susah. Harusnya walaupun secara dia ngelihat ada kemudahan buat dia di daerah itu, di negara itu, harusnya jangan disamperin, berhenti udah, jangan ke situ lagi. Harusnya cari di tempat lain atau mungkin di negara sendiri biar dikata dikit, udah nggak apa-apa daripada maksain di situ tapi syiar-syiar Islam sulit untuk dia lakukan. Harusnya demikian. Cuma kan ada orang-orang yang nggak mau. Udahlah biarin, nggak apa-apa. Jumatan kita masih
diam-diam, atau misalkannya sholat 5 waktu ya nggak apa-apa lah, masih bisa sendiri dan seterusnya. Yang penting dia mungkin pikirnya dapat fee-nya lebih besar, dia mungkin pikirnya hidupnya lebih enak, gajinya lebih gede dan seterusnya. Ini salah nanti kalau dia meninggal dunia. Harusnya ya dunia yang nggak seberapa, ya dia di tempat yang biasa aja daripada di sana. Sebagian orang mikirnya begitu, sayang udah ini, sayang udah ini, sayang udah itu dan seterusnya. Banyak yang disayangkan. Justru nanti yang disayangkan terbesar adalah ketika dia meninggal dunia. Kenapa dia nggak hijrah dari tempat tersebut? Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 56, Allah berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu," wahai hamba-hamba Allah yang beriman, "inna ardi wasi'atun," sesungguhnya bumi aku ini luas, "fa iyaya fa'budun," maka tetaplah kalian beribadah kepadaku, tetaplah kalian menyembah aku. Berarti artinya apa? Kalau nggak bisa menyembah Allah di satu tempat, cari tempat lain. Kalau tidak bisa menegakkan syariat-syariat Allah di satu tempat, maka cari tempat lain. Karena tempat-tempat yang di situ tidak tegak syariat Allah berarti itu namanya negara kafir. Kita pernah sampaikan apa bedanya negara kafir dengan negara muslim. Negara muslim adalah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Ushulus Salasah, negara Islam adalah negara yang di situ bisa ditegakkan syiar-syiar Islam. Kalau negara kafir adalah negara yang di situ tidak bisa ditegakkan syiar-syiar Islam. Makanya kalau ada yang nanya Indonesia negara muslim atau kafir, kita lihat patokan ini. Bisa ditegakkan syiar-syiar Islam atau tidak? Jawabannya bisa. Jumatan normal-normal saja, azan normal-normal saja, kemudian salat Id, taraweh, salat 5 waktu, ibadah yang lain semuanya normal, syiar Islam berjalan, maka Indonesia adalah negara muslim. Ya, beda kasus dengan kalau ada yang nanya, loh bukannya kalau negara Islam itu hukumnya harus hukum Islam, karena di Quran dibilangnya kalau tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan berarti mereka faulaika humul kafirun, itu beda. Dia ngomong begitu standarnya standar dia, bukan standar ulama. Sementara ulama mengatakan apa? Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang kita sampaikan tadi, mengatakan selama di daerah itu ditegakkan hukum-hukum Islam, maka namanya negara muslim. Nah, sehingga mereka harus hijrah. Kemudian di paragraf terakhir di halaman 163, Allah berfirman tentang orang-orang yang tidak memiliki uzur tersebut, tidak memiliki alasan. Artinya ketika mereka diwafatkan, kemudian mereka ditegur kenapa tidak hijrah, kemudian mereka alasan dan seterusnya, tapi ditolak karena bumi Allah ini luas, berarti mereka tidak punya uzur, mereka tidak punya alasan. Allah katakan faulaika ma'wahum jahannam, mereka tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah katakan kepada mereka demikian. Dan di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, hal ini sebagaimana yang telah berlalu mengandung ungkapan penjelasan tentang sebab yang mengakibatkan hal tersebut, dan terkadang juga tuntutannya telah ada dengan adanya syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalangnya, atau terkadang juga ada penghalangnya yang merintanginya. Maksudnya apa? Kita lihat sekali lagi. Ya, hal ini sebagaimana yang telah berlalu mengandung ungkapan penjelasan tentang sebab yang mengakibatkan hal tersebut. Artinya apa? Di sini kan dikatakan faulaika ma'wahum jahannam, mereka tempat kembalinya neraka jahannam. Maka di sini mengandung ungkapan penjelasan tentang sebab yang mengakibatkan hal tersebut. Artinya apa? Artinya mereka pantas masuk neraka jahannam atau tidak, begitu. Kemudian dan terkandung juga tuntutannya telah ada dengan adanya syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalangnya, atau terkadang juga ada penghalang yang merintanginya. Dalam artian mereka bakal ke neraka jahanam atau tidak tergantung ada penghalang atau tidak. Sebagaimana pernah dibahas sebelumnya, ya, mereka kekal di neraka jahanam selama tidak ada penghalang. Dalam artian apa? Mungkin kalau kita bahasakan orang-orang dulu yang aslinya mereka mampu hijrah dari Mekah ke Madinah, akan tapi mereka tidak mau hijrah, akhirnya mereka jadi kafir di situ. Kemudian
mau nggak mau karena mereka kafir bakalan masuk neraka jahanam. Akan tapi kita nggak tahu. Ya mungkin mereka tidak mau hijrah, mereka tetap nyaman sama orang kafir, tapi mungkin ya di balik itu mereka punya keimanan yang sedikit sehingga mereka diharamkan masuk neraka jahanam. Walaupun secara umum ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mau hijrah. Jadi di sini faulaika ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam kalau tidak ada penghalang. Tapi kalau selama mereka ada penghalang, mungkin penghalangnya apa? Penghalangnya adalah nilai-nilai keimanan, sehingga mereka tidak masuk neraka jahanam. Akan tapi tetap ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mau berhijrah sementara mereka mampu. Kemudian dilanjut di halaman 164. Di sini disebutkan lanjutannya oleh penulis rahimahullah, ayat ini merupakan sebuah dalil bahwa hijrah adalah di antara kewajiban yang paling besar dan meninggalkannya adalah suatu hal yang diharamkan, bahkan termasuk dosa-dosa besar. Nah, berarti di sini hijrah pertama merupakan satu kewajiban. Kemudian yang kedua, kalau ninggalin dosa, ya kalau ninggalin dosa. Kemudian dan ayat ini juga sebuah dalil bahwa setiap orang yang meninggal telah memenuhi dan melengkapi apa yang ditakdirkan untuknya berupa rizki, ajal dan perbuatannya. Jadi kalau orang yang sudah meninggal itu berarti semuanya udah beres. Rezekinya udah selesai, kemudian ajalnya udah selesai. Kan kita ini punya ajal. Ajal kita dari sekian. Orang udah meninggal, ajalnya udah selesai, perbuatannya udah selesai. Taunya dari mana? Ini diambil dari lafaz tawaffahum. Diambil dari kata-kata tawaffa. Kita lihat di ayat, ya kita lihat di ayat innalladzina tawaffa. Ada orang namanya wafa. Wafa itu artinya apa? Wafa itu artinya udah terpenuhi. Orang sudah wafat, orang sudah terpenuhi. Apa terpenuhi? Rezekinya udah terpenuhi. Ajalnya udah terpenuhi, udah selesai. Kemudian perbuatannya juga udah selesai. Itu artinya wafat secara bahasa. Orang diwafatkan oleh Allah, wafat semuanya udah selesai semua lah, urusannya udah selesai. Makanya karena berhubung udah selesai, maka udah wafat dia, seperti itu. Itu yang dimaksud dalam penjelasan tersebut. Ya, yang menunjukkan akan hal tersebut adalah tawaffahum. Karena apabila masih tersisa sesuatu pun dari perkara-perkara tersebut, maka ia belum dikatakan telah memenuhinya, belum dikatakan wafat. Jadi kalau masih ada yang tersisa mungkin masih sakit, belum wafat, atau mungkin lagi tidur, seperti itu. Nah, ayat ini juga isyarat tentang keimanan kepada malaikat dan pujian kepada mereka. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan percakapan itu dari mereka dalam bentuk penetapan dan kebaikan dari mereka serta kecocokannya dengan kondisinya. Dalam artian apa? Dalam artian di sini ada unsur iman kepada para malaikat. Allah memuji mereka karena di sini terjadi perbincangan antara para malaikat dengan yang bersangkutan tadi, yang tidak mau hijrah tadi. Jadi di sini karena ada percakapan antara malaikat dengan orang tadi, seakan-akan kan malaikat nasihatin, kenapa Anda kemarin waktu hidup tidak hijrah dan seterusnya. Allah memuji, ada unsur pujian kepada para malaikat. Dan apa yang mereka katakan itu udah pas kepada orang yang tidak mau hijrah tadi. Ya, kalau kita mau melihat ayat. Kemudian yang terakhir ayat 98 sampai 99, Allah mengecualikan orang-orang yang memang benar-benar tertindas. Ya, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah dalam bentuk apapun. Ya, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak punya celah untuk hijrah. Allah mengatakan faulaika asallahu an ya'fuwa anhum, maka mereka itu mudah-mudahan dimaafin.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Di sini kita perhatikan ada kata-kata asa, kata penulis rahimahullah. Nah, kata-kata asa dan semacamnya ini menunjukkan kepastian terjadinya kalau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Yang belajar yang belajar nahu nanti ada kata-kata asa sama kata-kata la'alla, artinya mudah-mudahan. Kalau kita belajar nahu nanti akan dijelasin sama guru bahasa Arab, la'alla kemungkinannya terjadi. Misalkannya apa? Misalkannya la'allahun najah, mudah-mudahan nanti dia berhasil, sukses. La'alla ada kemungkinan terjadi. Tapi kalau asa itu artinya sama, mudah-mudahan, akan tapi tidak mungkin terjadi, begitu. Ini kalau kita belajar nahu. Jadi asa itu artinya mudah-mudahan tapi agak mustahil gimana, begitu. Cuma kalau di sini kan Allah mengatakan asallah, mudah-mudahan. Ada kata-kata asa yang tadi kita bilang bakal dijelasin sama guru bahasa Arab, asa itu kemungkinannya mustahil. Kalau di sini tidak mustahil. Kenapa? Karena kata-kata asa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, jadi kata-kata asa jika bersumber dari Allah ini merupakan pasti terjadi. Pasti Allah memaafkan mereka, pasti Allah mengampuni mereka. Kenapa? Karena tuntutan kemuliaan dan kebaikannya, kebaikan Allah. Allah mulia, nggak mungkin Allah bilang mudah-mudahan dimaafin tapi nggak dimaafin. Dan pengharapan akan pahala dari orang-orang yang melakukan beberapa perbuatan mengandung faedah, yaitu bahwa orang tersebut bisa jadi tidak benar-benar memenuhinya dan tidak melakukannya menurut bentuk yang sesuai dari yang diinginkan, akan tetapi ia lalai, maka tidaklah ia berhak mendapatkan pahala tersebut, ya, wallahu alam. Ya, sekali lagi di sini disebutkan dan pengharapan akan pahala dari orang-orang yang melakukan beberapa perbuatan mengandung faedah, yaitu bahwa orang tersebut bisa jadi tidak benar-benar memenuhinya dan tidak melakukannya menurut bentuk yang sesuai dari yang diinginkan, akan tapi dia lalai, maka tidaklah ia berhak mendapatkan pahala tersebut. Ini kalau ngomonginya mereka. Adapun orang-orang yang tidak mampu, ya mereka tidak mampu sama sekali, sehingga mereka tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dia melakukan perbuatan tapi tidak memenuhinya, nanti kan dihukum. Kemudian juga orang yang melakukan perbuatan tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan, ini namanya juga salah, dia lalai. Sementara mereka tidak mampu sama sekali, mereka tidak berbuat tidak bisa melakukan perbuatan, maka mereka dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang dia melakukan perbuatan akan tetapi yang dilakukan tidak memenuhi, salah juga. Kemudian ada orang melakukan perbuatan akan tapi tidak sesuai, ini juga salah. Sementara mereka tidak berhijrah, ya kosong sudah, tidak mampu sama sekali, maka mereka dimaafkan. Itu maksudnya. Dan yang berikutnya di dalam ayat yang mulia ini terdapat sebuah dalil bahwa orang yang tidak mampu mengerjakan suatu perintah berupa kewajiban atau selainnya, maka sesungguhnya ia dimaafkan. Nah, makanya orang-orang yang tidak mampu mengerjakan suatu perintah atau kewajiban lain, dia dimaafkan, dia harus tahu. Seperti misalkannya para wanita yang mungkin mereka sedang menyusui anaknya, sehingga dia mungkin dia pengennya puasa Ramadan full gitu, akhirnya anaknya buru-buru pengen disapih begitu. Sementara kita ngelihatnya anaknya kesian kalau disapih. Harusnya perempuan ini sadar, harusnya perempuan ini paham, harusnya perempuan ini tahu bahwa kalau memang tidak mampu, ya sudah, Allah memaafkan. Nah, Allah memaafkan. Cuma kadang-kadang kan orang itu menilai dengan hawa nafsu, pengen kalau puasa gimana gitu, kalau nggak puasa gimana begitu kan. Jadi pengen puasa begitu kan, padahal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus solusinya bagaimana? Solusinya para ulama berbeda pendapat, ya. Ada satu pendapat menyebutkan kalau memang orang yang tidak mampu puasa karena dia nggak sanggup karena menyusui, maka dia
qadha. Kemudian kalau misalkannya dia nggak sanggup puasa karena kasihan sama anaknya menyusui, maka dia bayar fidyah dan dia juga qadha. Qadhanya buat dia, fidyahnya buat anaknya. Ini satu pendapat mengatakan demikian. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan cukup qadha saja. Karena apa? Ibaratnya orang menyusui kayak orang sakit. Orang sakit seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dia sakitnya sebulan. Nanti setelah selesai menyusui, ibaratnya sakitnya sembuh, maka dia cukup qadha. Kemudian yang ketiga, dia cukup membayar fidyah. Jadi kalau memang menyusui cukup membayar fidyah. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang saya pilih yang ketiga. Dan itu cukup insyaallah. Jadi kalau memang ada yang menyusui, cukup diganti dengan membayar fidyah dan selesai. Makanya kita lihat sekali lagi, di dalam ayat yang mulia ini terdapat sebuah dalil bahwa orang yang tidak mampu mengerjakan suatu perintah berupa kewajiban atau yang selainnya, sementara di ayat tidak mampu hijrah, maka sesungguhnya dia dimaafkan. Jadi jangan maksain diri. Ya, ada orang yang sakit, nggak mampu untuk ke masjid, atau sakit nggak mampu untuk puasa, atau mungkin safar nggak mampu untuk puasa, maka dia harus tahu Allah memaafkan kalau memang tidak mampu. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah waktu itu beliau safar dari Madinah ke Makkah, kemudian sampai di satu tempat beliau buka puasa karena udah nggak kuat lagi. Ini lagi bulan puasa. Tapi di kala itu ada orang yang masih maksain puasa. Kemudian sama Nabi ditegur, nih orang yang puasa nih hari itu sama dengan mereka bermaksiat. Kenapa? Karena aslinya mereka tidak mampu puasa tapi tetap maksain puasa. Justru ketika tidak mampu mengerjakan yang wajib, maka ini dimaafkan. Aslinya demikian, maka dimaafkan. Ya, sama juga dengan orang yang tidak mampu untuk berdiri, sholat berdiri. Jangan maksain berdiri. Nanti kalau dia jatuh, yang ada nanti tambah kacau. Nah, apalagi sekarang lagi masa virus, yang ada dia jatuh orang pada bubar seperti itu. Makanya kalau memang nggak sanggup untuk berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk, dan itu dimaafkan. Dasarnya apa? Dalam ayat ini orang yang tidak mampu hijrah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan yang tidak mampu mengerjakan satu kewajiban, maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang yang tidak mampu berjihad dalam surat Al-Fat ayat 17 di akhir halaman 164, laisa 'alal a'ma harajun. Orang yang buta, mereka tidak ada dosa. Wala 'alal a'raji harajun. Orang yang dia orang yang pincang, orang yang cacat, mereka tidak dosa. Wala 'alal maridi haraj. Orang yang sakit mereka tidak dosa. Tidak ikut berperang. Kemudian juga ini sebagaimana keumuman dalil di halaman 165 surat At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Ya, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan suatu perintah, maka kerjakan semampu kalian. Nah, akan tetapi tidaklah seorang manusia itu dimaafkan kecuali, ini catatan nih, akan tetapi seseorang tidak dimaafkan kecuali setelah dia mengerahkan semua kemampuannya. Ya, dia usaha dulu. Dia usaha dulu, bukan udah nyerah dari nol. Tapi dia usaha dulu. Namun ketika sudah dikerahkan kemampuannya, kemudian tertutup baginya segala pintu-pintu usaha, maka ini baru dimaafkan. Sebagaimana Allah mengatakan, la yastati'una hila dalam ayat ini. Mereka udah nggak punya celah lagi. Mereka udah mentok seperti itu. Maka mereka dimaafkan. Tapi kalau yang ogah-ogahan ini yang bakal disalahin di sana. Yang penting kita usaha dulu. Ya, kita usaha dulu. Ya, ayat ini juga menyimpan satu isyarat yang terakhir. Ayat ini juga menyimpan satu isyarat bahwa
dalil tentang haji dan umrah dan semacamnya dari perkara yang butuh perjalanan, di antara syaratnya adalah kemampuan. Jadi kalau tidak mampu maka ini belum memenuhi syarat. Ya, wallahu alam. Jadi kesimpulan terkait ayat yang kita bahas, ayat ini membicarakan tentang orang-orang yang ketika dicabut nyawanya mereka kondisinya menzolimi diri mereka sendiri, dalam artian selama hidup aslinya mereka bisa hijrah, tapi mereka tidak mau hijrah. Kemudian ditegur sama malaikat, disalahin sama malaikat, dan yang semakna dengan itu, kemudian mereka beralasan macam-macam, kemudian diingetin lagi oleh malaikat bahwa bumi Allah ini luas dan seterusnya. Lalu dikatakan kepada mereka tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan tadi sudah diingatkan selama tidak ada penghalang. Ya, secara umum ini ancaman berlaku. Lalu dikecualikan yang berikutnya orang-orang yang memang mereka tidak mampu. Orang-orang yang mereka tidak mampu, maka mereka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdasarkan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hijrah itu hukumnya adalah wajib. Meninggalkan hijrah ini termasuk salah satu dosa besar. Kemudian juga berdasarkan ayat ini, dalam ayat dibahasakan wafat. Tadi sudah disampaikan, wafat itu artinya semuanya sudah selesai. Rezekinya sudah selesai, ajalnya sudah selesai, amalnya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Makanya orang meninggal dunia dalam bahasa Arab disebut wafat. Orang sudah wafat, sudah selesai. Nah, kemudian ini juga menunjukkan orang yang tidak mampu mengerjakan suatu perintah maka mereka dimaafkan. Seperti dalam ayat tidak mampu berhijrah maka mereka dimaafkan. Nah, sama juga ketika contoh kelahiran bayi, ada perintah akikah. Kalau laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Anaknya laki mampunya cuma 1 kambing, boleh nggak? Ya boleh. Mampunya cuma itu. Dia dimaafkan insyaallah. Atau misalkannya ternyata dia nggak punya kemampuan, ya nggak apa-apa juga, nggak akikah. Dan dia nggak harus pinjam sana pinjam sini, ngutang sana ngutang sini, dan seterusnya. Ya sebetulnya kalau kita mau meluas, misalkannya begini, kasusnya ada orang yang meninggal dunia. Biasa kalau ada yang meninggal dunia kan ada yasinan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, paling enggak 3 hari, paling enggak 7 hari, seperti itu. Kalau memang itu merupakan perkara yang disyariatkan, mestinya kalau enggak mampu, ya sebetulnya dimaafkan. Kalau enggak mampu, cuma kok faktanya di masyarakat sampai minjem sana sini begitu. Sementara sholat saja kalau tidak mampu berdiri kan dimaafkan, boleh duduk gitu kan. Ini yang kadang-kadang disayangkan, tidak sebagian masyarakat belum paham. Bahkan di keluarga saya sendiri, ya kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada yang meninggal. Saya tahu mereka tidak mampu, tapi herannya tetap mereka ngadain selamatan 3 hari. Mereka ngadain selamat 3 hari. Saya tanya uang dari mana? Ya kayaknya minjem juga gitu kan. Makanya di sini kita harus pahami berdasarkan ayat ini, kalau ada perintah dari Allah kita tidak mampu maka dimaafkan. Makanya tadi kita katakan terkait yang faktanya di masyarakat, kadang kan sebagian pembahasan sampai pinjam sana sini gitu kan. Maka kita katakan kalau memang itu sesuatu yang disyariatkan, tapi ada masyarakat yang tidak mampu, harusnya dimaafkan. Gitu. Harusnya dimaafkan. Makanya ini perlu kita banyak belajar, sehingga insya Allah banyak memberikan manfaat kepada kita. Dan jaminan dari Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniti satu jalan belajar agama di situ, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju sorga. Ya wallahu alam bisawab. Saya kira ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan hari Sabtu insyaallah tanggal 27. Kemudian kita ketemu lagi besok insyaallah kajian kitab tauhid insyaallah. Melanjutkan pembahasan sebelumnya ba'da maghrib insyaallah besok. Wallahu alam. Sampai di sini sebelum ditutup ada yang bertanya? Ada yang ingin disampaikan? Naam, tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini kan pakai terjemahan sederhana, bukan kita menzalimi ya. Itu yang kunna mustaqimina fil ardh. Kami adalah orang yang dizalimi. Nah. Tidak. Nah. Bukan menzalimi, dizalimi. Kayak kita misalnya dizalimi. Nah, sebelum hijrah, mestinya kan kita bisa melawan. Hijrah kalau saya terjemahkan ini mundur berarti kita menyerah. Pertanyaannya sebelum kita hijrah, bukankah kita bisa melawan? Kalau nggak mampu baru kita mundur. Iya, jadi yang ditanya ayat yang baris pertama, bagian yang terakhir, kunna mustad'afin, seperti itu. Atau yang ditanya terjemahannya? Terjemahannya baris keberapa? Baris keempat. Kondisi hijrahnya maksud saya ya. Jadi apakah kita begitu merasa tertindas langsung hijrah? Apakah kita harus melawan? Taib. Nah, jadi tadi yang dibaca ayat yang mana, Pak? Enggak, yang Bapak baca yang di halaman berapa? 162. Yang terjemahannya atau yang mananya? Mereka melihat kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri dalam kurung Mekah. Taib. Jadi intinya di situ ya. Nah, di sini tadi kita sudah sampaikan, tadi kita sudah sampaikan bahwa mereka ketika diwafatkan oleh para malaikat, kan Allah punya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, malaikat maut. Ya. Nah, ketika mereka diwafatkan, sementara kondisi mereka itu aslinya, malaikat ini kan tahu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kondisinya ketika diwafatkan kondisi yang tidak baik. Dalam artian apa? Dalam artian seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kalian kenapa matinya begini gitu. Kalian kan kemarin sebetulnya bisa hijrah. Disalahin sama malaikat seperti itu. Nah, kemudian mereka beralasan yang tadi Bapak baca, itu alasan mereka. Dulu kami di Mekah tertindas, artinya apa? Nah, kami nggak mampu hijrah, kami ini, dan mereka hanya alasan saja. Mereka hanya alasan saja. Akhirnya apa? Akhirnya sama malaikat dibilang, bukankah bumi Allah itu luas? Selesai sampai di situ pelajarannya. Baru pindah ke bagian yang kedua, orang yang memang dasar tidak mampu hijrah. Orang yang tidak mampu hijrah, maka mereka dimaafkan. Jelas insyaallah Pak ya? Maksudnya itu. Beda konteks yang saya sampaikan dengan yang dimaksud Bapak, beda konteks. Tapi yang dibaca tadi konteksnya saya sambungkan lagi. Jadi maksudnya adalah konteksnya ini. Adapun yang tadi ditanyakan, apakah ketika tertindas kita harus melawan dulu apa, ini kan disesuaikan dengan orang yang bersangkutan, dan Allah yang lebih tahu penilaiannya bagaimana terkait yang bersangkutan. Sementara kita hanya menjelaskan makna ayat. Paham insyaallah Bapak? Ya, wallahu a'lam. Nah, yang lain yang masih mau nyambung ada? Taib, cukup insyaallah. Yang mau nyambung setelah ditutup langsung duduk sama saya di sini juga boleh insyaallah. Ya, sampai di sini kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.